You are beautiful. Ya lagi lagunya. You're beautiful, it's true. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope all of you are in perfect condition at home. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja di rumah. Okay, today we're gonna talk about how to build a sentence. Hari ini materi kita adalah tentang membangun sebuah sentence. Jadi ini pelajaran dasar banget dalam bahasa Inggris. If you are a beginner in English, ya, dan boleh jadi yang sudah belajar bahasa Inggris tapi masih ragu dan ingin membersihkannya lagi dari dasar. Okay, so that is the correct video for you to watch. Okay, nah. There are around 16 tenses in English, but we're not going to talk all of them. We're going to talk just one. We're going to talk about simple present one. Okay? Jadi kita bicarakan satu aja, kalimat yang sederhana aja. Oke, langsung aja. Untuk memastikan bahwa di rumah itu adalah betul-betul beginner ya. Jadi saya akan mulainya dari dasar banget. Ya, ini I ini artinya adalah saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan. Oke, my mom, ibu saya. A student, seorang murid. A book, sebuah buku. It, kata gantinya. Berarti kalau sebuah buku, kata ganti adalah it. A book false sama dengan it false gitu. Oke, nah. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kalau untuk subjek ya, yaitu I, you, we, they, itu tidak masalah. Artinya kalau dipadankan ke dalam bahasa Indonesia tidak akan ribet ya, tidak akan salah kaprah. Jadi kalau saya langsung terjemahkan, saya duduk, I sit, kamu berdiri, you stand. Kami nonton, we watch. Mereka belajar, they study. Nah, masalahnya itu akan datang ketika kalau subjeknya udah berganti dengan he, dengan she, dengan my mom, a student, a book, dan it gitu. Padannya tidak dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, misalnya anggap aja misalnya sit ya, sit itu artinya duduk dalam bahasa Indonesia. Duduk ya. Duduk gitu. Nah, saya duduk, kamu duduk, mereka duduk, dia duduk. Jadi apapun subjeknya, sekali duduk tetap duduk. Ya. Jadi tidak akan berubah gitu, tidak akan berubah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tidak akan berubah. Saya duduk, kamu duduk, mereka duduk, tidak akan berubah. Dalam bahasa Inggris berbeda subjek, maka predikatnya, kata kerjanya juga berbeda gitu. Bahkan berbeda waktu juga berbeda. Itu kita membicarakan nanti tenses yang berikutnya. Nah, oke, kita fokus ke sini dulu. Balik lagi ke sini. Jadi kalau subjeknya itu he, she, my mom, orang ketiga tunggal ya. Orang ketiga tunggal itu berarti dia. Satu, tunggal, satu. Dia kan satu kan? Dia perempuan juga satu maksudnya di sini. Kalau he and she, itu sudah mereka jadinya. Oke, nah, sip. Dia. Dia duduk. Itu kata kerjanya harus tambah dengan s, sits gitu. He sits. She stands. Harus tambah dengan s. Oke? Nah, untuk yang berakhiran berdesis, nih, misalnya berdesis ya, watch. Apa contoh berdesis lagi? Ini contohnya. Kiss gitu. Untuk berakhiran berdesis tambah dengan es ya. Bacanya is. Berarti my mom watches. Berarti she watches. Berarti he watches gitu. Berarti kalau he kisses, kalau he gitu. Oke? Nah, kalau a book, sebuah buku. Ingat ya, berarti tunggal. A book berarti false. A book false. Ya. Berarti kata gantinya kalau it juga false. Nah, kalau dia berakhiran y, tambah i. Y itu berubah jadi i. Kalau secara tertulis ya, kalau bacanya biasa aja. Study, studies. Tambah aja dengan es. Bacanya studies. Gitu. A student studies. Oke, saya ulangi lagi. Dalam bahasa Indonesia, kalau kata kerja ini tidak akan berubah walaupun apapun subjeknya. Dalam bahasa Inggris, subjek I, you, we, they itu biasa. I sit, you stand, we watch, they study. Tapi kalau sudah berubah jadi dia laki-laki, dia perempuan, ya, orang ketiga tunggal, berarti predikatnya, kata kerjanya tambah dengan s. He sits, she stands, my mom watches, a student studies, a book falls, it falls. Oke, nah. Jadi itu kalau ini dasarnya banget gitu ya. Ini dasar banget. Adanya perubahan dalam predikat kalau subjek juga berubah. Oke. Nah, berikutnya. Oke. Nah, berikutnya. Kalau dalam kalimat negatif atau negatif ini tidak ya. Tadi saya duduk. Berarti kalau saya tidak duduk adalah bahasa Inggrisnya tambah aja dengan don't. I don't sit. Jadi tidak. Tidak itu adalah don't ya. Tidak ada don't. Oke, I don't sit, you don't stand, we don't watch, they don't study. Oke, nah
Bedanya adalah kalau dalam bahasa Indonesia, kalau tidak kan tidak aja ya. Aku tidak belajar, aku tidak, mereka tidak, kami tidak, hanya dengan kata tidak cukup ya. Nah, dalam bahasa Inggris kalau untuk are you with they itu pakai don't. Oke. Nah, kalau untuk he, she, my mom, a student, untuk orang ketiga tunggal tadi dia memakai doesn't. Oke. Pakai don't, ini memakai doesn't. Berarti he doesn't sit, she doesn't stand, my mom doesn't watch, a student doesn't study. Nah, tadi kalau he apa tadi? Kalau my mom tadi kan he, kalau dia kan he sits ya. Kalau tidak pakai doesn't berarti he sits pakai s. Nah, kalau sudah ada doesn't, tidak boleh lagi pakai s. Berarti he sits. Kalau sudah ada doesn't, berarti he doesn't sit. She doesn't stand. My mom doesn't watch. Bukan lagi my mom doesn't watches. Tidak ada ya. Tapi kalau my mom aja tanpa doesn't, berarti my mom watches. My mom doesn't watch. Oke? Nah, itu dia. Jadi untuk tidak, are you with they? Don't. Kalau dia laki-laki, dia perempuan, orang ketiga tunggal, pakai doesn't. Oke? Nah, itu dah untuk yang Nah, oke. Berikutnya adalah kalimat tanya ya, interrogative sentence. Nah, jadi kalau dalam kalimat tanya, kalau dalam bahasa Indonesia kan pakai apakah ya. Misalnya, apakah kamu merokok gitu ya? Apakah kamu puasa gitu. Jadi kalau apa itu, apakah bahasa Inggrisnya apakah bukan what ya. Jadi kalau apakah, makanya dalam bahasa Inggris tambah aja dengan do atau does. Do I sit? Do you stand? Do we watch? Do they study? Atau does. Nah, apa bedanya? Kalau untuk are you with they, untuk subjeknya I, you, we, dan they, itu pakai do. Do I sit? Do you stand? Do we watch? Do they study? Oke. Kalau untuk dia laki-laki maupun dia perempuan ya, untuk dia, orang ketiga tunggal, berarti pakai does. Does he sit? Does she stand? Does my mom watch? Does a student study? Oke. Masih ingat tadi dengan kalimat yang pertama tadi, kita sambil nih sit tadi. Berarti saya duduk, apa tadi saya duduk? I sit ya. Kalau saya tidak duduk apa tadi? I don't sit. Sip. Kalau apakah saya duduk? Do I sit? Itu dia. Oke, soal lagi berarti I sit. Kemudian I don't sit. Oke. Do I sit? Berarti hanya tambah aja do. I sit tambah do I sit gitu. Ya, tapi ini memang kalau secara makna mana ya? Do I sit? Apakah saya duduk? Gitu ya. Jadi ini hanya untuk secara grammar aja saya terangkan gitu. Oke, tambah aja dengan do kalau untuk are you with they. Berarti kalau apakah kamu mencintaiku, apa bahasa Inggrisnya? Does you love me atau do you love me? Ya, do you love me. Does hanya untuk he maupun she ataupun orang ketiga tunggal. Oke, itu benda tunggal ya. Oke, nah ini contoh lagi sit ya. Berarti kalau dia duduk tadi kan he sits pakai s tadi ya. Kalau dia tidak duduk berarti he doesn't sit. Berarti he sits. He doesn't sit. Kalau pertanyaannya, does he sit? Nah, satu lagi adalah kalau untuk baca cepat ya, ini membedakannya adalah ini pakai Z jadinya. Ya. Does he sit? Gitu. Jadi Z jadinya. Does he sit? Nah, kalau ini udah pakai SY ya. Berarti does she stand? Gitu. Does she stand? Oke, seperti itu. Oke, itu untuk kalimat interrogatifnya. Oke, nah diulangi lagi tadi. Nah, jadi kalau saya belajar, berarti apa? I study. Kalau saya tidak belajar, I don't study. Kalau apakah saya belajar? Do I study? Kamu mencintaiku misalnya. Kamu mencintai itu. You love. Kamu tidak cinta? You don't love. Apakah kamu cinta? Ya, buat aja. Do you love? Gitu. Kalau untuk dia, berarti misalnya dia berenang. Berarti he swims. Kalau dia tidak berenang, he doesn't swim. Kalau apakah dia berenang? Ya. Does he swim? Kalau cepat bacanya does he swim. Kalau lambat, kalau cepat kalau she, does she swim? Seperti itu. Oke. Oke, nah sesi yang berikutnya adalah dalam bahasa Indonesia mungkin saya juga tidak terlalu tahu dengan bahasa Indonesia ya bagaimana pola subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris yang pasti adalah semua kalimat itu wajib ada subjek, ada predikat gitu. Nah, jadi ketika saya murid, apakah ini subjeknya murid itu predikatnya? Nah, nggak bisa kan? Jadi murid ini bukan predikat. Nah, makanya dalam bahasa Inggris ditambahkan dengan namanya to be. Yaitu adalah is, am, atau are. Jadi untuk
kata kerja, untuk kalimat yang tidak ada kata kerja di dalamnya, ya seperti murid bukan kata kerja ya. Kind ini artinya baik hati. At home artinya di rumah. A model ini seorang model. Arrogant artinya adalah sombong. On the table, di atas meja. Jadi di atas meja, sombong, seorang model. Di rumah, baik hati, murid, semuanya itu bukan kata kerja ya. Tidak seperti tadi, kayak kalau tadi kan kalimatnya pakai saya berlari, saya duduk, kamu berdiri dan menonton segala macamnya. Itu adalah kata kerja, nampak actionnya. Ini tidak ada kata kerja. Murid bukan kata kerja. Kind, baik hati bukan kata kerja. At home, di rumah, bukan kata kerja. A model, seorang model bukan kata kerja. Arrogant, sombong bukan kata kerja. On the table bukan kata kerja. Nah, untuk kalimat yang tidak mengandung kata kerja, makanya wajib ditambahkan kata kerjanya. Nah, itu adalah to be. Ini dia. Am, are, is gitu. Oke. Nah, kalau I am. Nah, ini harus diingat baik-baik. I am, you are, we are, he is, she is. Jangan tertukar. I are bukan ya. You is jangan. Oke, berarti he is, she is, a book is. Ini harus diingat baik-baik. I am, you are, we are, he is, she is, a book is gitu. Nah, yang harus diingat adalah itunya jangan ingat subjeknya dan predikatnya apa gitu. Kalau I harus sesuai. Jadi untuk yang selain kata kerja harus pakai is, am, atau are. Dan biasanya untuk yang selain kata kerja itu adalah untuk yang kata benda, seorang murid, seorang apa gitu ya, kata benda gitu. Kemudian kind, baik hati, ini adalah kata sifat. Ya, at home, di rumah itu kata keterangan tempat ya. Kalau model berarti apa? Masuk mana model? Ya, kata benda. Kalau arrogant itu apa? Sombong. Sombong ya. Sombong ya. Di baunya tinggi itu, chin up. Oke. Jadi arrogant itu adalah kata sifat. On the table, keterangan tempat. Ya, betul. Berarti kalau tidak ada kata kerja, tambahkan dengan is, am, atau are. Jadi jangan nyebutnya, saya seorang murid, I student. No, saya seorang murid bukan I student. Saya baik, I kind bukan. Harus pakai I am kind. I am a student. Wajib seperti itu. Oke. Misalnya apa lagi? Orang tuaku, ayahku seorang polisi. Berarti my father policeman. Bukan, harus pakai is. Karena polisi itu bukan kata kerja. Berarti my father is a policeman. Gitu. Oke? No problem ya. Oke, nah berikutnya lagi. Untuk tidak. Yang harus dipikirkan, saya seorang murid. I am a student. Kalau saya bukan murid, ya sederhana. Kalau yang kata kerja tadi gimana? Kita tambahkan dengan don't ya. Kalau kata kerja tadi, saya pergi berarti apa? I go. Kalau saya tidak pergi, I don't go. Tambahkan dengan don't. Nah, kalau untuk yang tidak pakai kata kerja, kalau kata kerja apa tadi? Tambah don't atau doesn't ya. Kalau yang untuk selain kata kerja, cukup tambahkan dengan not, sesudah am, sesudah are, sudah is. Berarti kalau saya murid, I am a student. Saya bukan murid, I am not a student. Gitu. Kamu baik hati. Kalau kamu tidak baik hati, berarti you are not kind. Kamu di rumah, kamu tidak di rumah, you are not at home. Dia adalah model, he is a model. Dia bukan model, he is not a model. Dia sombong, she is arrogant. Kalau dia tidak sombong, she is not arrogant. A book, sebuah buku tidak di atas meja, a book is not on the table. Seperti itu. Oke? Jadi kalau kamu kamu cantik, berarti bahasa Inggrisnya adalah you are beautiful. You are beautiful. Ada lagi you are beautiful, it's true. Oke, itu adalah kalau kamu tidak cantik misalnya. Berarti you are not beautiful. Kamu tinggi, kata sifat ya. You are tall. Kamu tidak tinggi, you are not tall. Gitu. Ibuku bukan seorang dokter misalnya. Berarti my mother, kalau ibuku dokter, my mother is a doctor. Kalau bukan dokter, berarti my mother is not a doctor. Yap, tambah aja not di belakangnya. Nah, berikut untuk kalau menjadikannya kalimat tanya gampang. Berarti kalau I am a student tadi ya, kalau saya tidak seorang murid, I am not a student. Itu. You are kind, you are not kind. Kalau apakah kamu baik? Kamu baik nggak? Gitu. Berarti are-nya kita hilangkan, are bawa ke depan, shoot. Berarti are you kind? Itu dia. Saya seorang murid.
Apakah saya seorang murid? Misalnya kayak gitu ya. Berarti kalau saya seorang murid tadi I am a student. Kalau saya bukan seorang murid, I am not a student. Kalau apakah saya seorang murid, am ini dibawa ke depan. Am I a student? Ya. Berarti selanjutnya, saya di rumah apa tadi? Saya di rumah maaf. Kami di rumah, we are at home. Kalau kami tidak di rumah, we are not at home. Apakah kami di rumah? Are we at home? Yap. Are we at home? Dan seterusnya. Apakah dia seorang model? Berarti is he a model? Apakah dia sombong? Berarti is she arrogant? Gitu. Apakah buku di atas meja? Is a book on the table? Oke. Jadi ulangi lagi ya. Saya murid apa? I am a student. Saya bukan murid, tambah aja not ya. Berarti I am not a student. Apakah saya murid adalah am I a student? Gitu. Nah, jadi itu aja kalimat sederhana dalam bahasa Inggris, walaupun mungkin bagi pemula tidak itu sederhana ya. Jadi kalau seandainya masih ada ragu, pause aja video ini, kemudian perhatikan baik-baik bagaimana penggunaannya, pemakaiannya. Jadi tadi kita udah belajar membangun kalimat dalam menggunakan kata kerja dan yang selain kata kerja di belakang ini. Oke, saya kira itu ajalah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. I think that's all that I can tell you today. I hope that these things are beneficial for you. Jadi ini mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi yang ada di rumah. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum dan see you soon.